itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagai besar harga perolehan suatu aset tetap selama manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisi, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. 1. Perhitungan penyusutan. Dalam perhitungan penyusutan itu terbagi menjadi 4. Metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode unit produksi. Jadi kita bisa memilih akan menggunakan cara yang bagaimana. 2. Metode garis lurus. Yang pertama, metode ini disebut juga straight line method. Yang kedua disebut metode depresiasi yang paling sederhana dan paling luas dipakai. 3. Metode ini beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Rumus depresiasi HP dikurang NS dibagi N dengan keterangan sebagai berikut. HP harga perolehan, NS nilai sisa, N taksiran umur kegunaan. Contoh soal: perusahaan kertas membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta dengan nilai sisa sejumlah 10 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut selama 10 tahun adalah jawabannya. Penyusutan per tahun, HP dikurang NS dibagi N sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10 sama dengan 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta. 3. Metode presentasi tetap dari nilai buku. Nilai buku adalah istilah yang sering ditemukan dalam pembukuan akuntansi. Beberapa terminologi terkait nilai buku. Yang pertama, ada nilai buku adalah nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan informasi akun perakunan, umumnya tidak sama dengan nilai pasar. Yang kedua, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli. Yang ketiga, setiap tahun nilai aset tersebut dikurangi atau didepresiasikan dan pengurangan nilai tersebut dibebankan pada pendapatan perusahaan. Yang keempat, nilai buku adalah biaya dikurangi akumulasi depresiasi. Tujuan nilai buku: menunjukkan nilai rupiah aset sebuah lembaga, memberikan gambaran tentang apakah sebuah barang dijual dengan harga di atas atau justru di bawah harga pasar. Tahapan menghitung nilai buku. Yang pertama, memahami konsep nilai buku, memahami tentang bagaimana cara kerja nilai buku dan bagaimana cara menghitungnya. Rumus yang sederhana tentu adalah nilai aset yang mencatat dalam pembukuan kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan. 2. Menentukan biaya. Langkah kedua adalah menentukan angka-angka atau biaya yang akan dihitung sebagai unsur nilai buku. Pertama yang harus ditemukan adalah nilai awal dari aset tersebut, yaitu jumlah yang harus dibayarkan untuk mendapatkan aset tersebut pada periode tertentu. Setelah menentukan jumlah nilai aset, yang harus dihitung adalah nilai penyusutan. Nilai penyusutan adalah faktor penting untuk mendapatkan hasil akhir dari nilai buku ini. Yang ketiga, menentukan metode penyusutan. Besarnya penyusutan tidak hanya tergantung pada jenis aset, tetapi juga metode penyusutan yang digunakan. Metode garis lurus menjadi cara perhitungan penyusutan yang paling umum. Namun ada juga metode lainnya seperti saldo menurun yang bisa digunakan. Keempat, metode satuan jam kerja aktiva. Dalam penerapan metode satuan jam kerja, service horse method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutan per jam kerja
telah diterapkan. Beban penyusutan untuk suatu periode dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban penyusutan jam kerja yang dicapai kali tarif penyusutan tiap jam kerja. Tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung rumus sebagai berikut. Tarif penyusutan tiap jam kerja, harga peroleh nilai dikurang nilai residu, taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai dengan masa penggunaan aktiva tetap. Contoh soal: sebagai ilustrasi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta. Mesin yang bersangkutan mulai dioperasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Pada masa penggunaannya, mesin tersebut ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80 jam dengan nilai residu 20 juta. Berdasarkan data tersebut, tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut. 200 juta dikurang 20 juta per 80 sama dengan 2.250. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tiap 1 jam mesin dioperasikan penyusutan yang harus dibebankan sebesar 2.250. Apabila pada tahun 2009 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam dan tahun 2010 sebanyak 7.600 jam, maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan tahun 2010 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2009 7.200 dikali 2.250 sama dengan 16.200. Beban penyusutan mesin tahun 2010 7.600 dikali 2.250 sama dengan 17.100. Terlihat pada contoh di atas bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja. Kapasitas aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Beban penyusutan dicatat dalam kartu penyusutan aktiva tetap pada tiap akhir periode setelah kapasitas operasi yang sesungguhnya diketahui. 5. Metode satuan hasil produksi. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan atas dasar jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan jumlah satuan hasil produksi dikali tarif penyusutan tiap satuan produk. Tarif penyusutan tiap jam kerja, harga peroleh dikurang nilai residu, taksiran satuan produk yang dapat dicapai selama masa penggunaan. Contoh soal: sebuah mesin dimiliki dengan harga perolehan 13 juta, nilai residu ditaksirkan sebesar 1 juta. Selama usia penggunaan ditaksir dapat menghasilkan 40 unit produk. Tarif penyusutan tiap unit produk yang dihasilkan dari data di atas adalah sebesar 13 juta dikurang 1 juta. 40 unit sama dengan 300 per unit produksi. Dengan demikian, tiap 1 unit produk yang dihasilkan harus dibebani dengan penyusutan mesin sebesar 300. Jika pada periode 2000 produk yang sesungguhnya dihasilkan sebagai 3.800 unit dan pada periode 2001 sebanyak 4.200 unit, maka beban penyusutan mesin untuk tahun 2000 dan 2001 adalah sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2000 3.800 dikali 300 sama dengan 1.140. Beban penyusutan mesin tahun 2001 4.200 dikali 3.000 sama dengan 1.260. Dalam metode ini, beban penyusutan setiap periode akan bervariasi sebanding dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. 6. Metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama, dengan metode ini, tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, 3, dan seterusnya, dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada
serangkai angka pecahan yang denominator pecahannya diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut. Yang kedua, angka tahun yang terbesar digunakan sebagai numerator pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama, angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua, dan seterusnya. Rumus S sama dengan N dikurang 2/2. Contoh soal, dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, hitungan depresiasi tahun pertama dan bajak salju yang dibeli oleh si Vika Wanjaya seharga 800 dan memiliki taksiran umur manfaat 15 tahun dan nilai sisa 150. Jawaban S, N buka kurung N ditambah 1 buka tutup kurung per 2 sama dengan 15 buka kurung 15 tambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan 15 buka kurung 16 tutup kurung per 2 sama dengan 120. Angka pecahan depresiasi tahun pertama N sama dengan 15, S sama dengan 120. Jumlah terkena depresiasi harga peroleh dikurang nilai sisa 800 dikurang 150 sama dengan 650. Depresiasi tahun ke-1, jumlah terkena depresiasi angka depresiasi kali angka pecahan depresiasi sama dengan 650 kali 15 per 120 sama dengan 81.250. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih.